Umat Tuhan dimanapun saudara berada, saya Pendeta Estrina Manusiwa Permono, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sangkakala Jakarta, menyapa saudara semua di dalam program Morning and Night Call GPIB. Saudaraku, sekarang kita memasuki minggu ketiga masa Epifania, dan bacaan kita sesuai dari Sabda Bina Umat hari ini, tanggal 26 Januari 2021 yang malam, terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-12, ayat 43 sampai ayat 45. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang memimpin dan membimbing kami, Engkau yang tinggal di dalam hati kami, terangilah kami dengan cahaya kebenaran-Mu, buatlah hati dan pikiran kami dapat menangkap inspirasi dari-Mu yang Kau sampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan, baik pada saat Alkitab dibacakan maupun firman Tuhan diberitakan. Biarlah kami dapat menangkap semuanya itu dengan hati yang jernih dan dengan semangat serta kekuatan daripada-Mu, untuk kami juga dapat menerjemahkan firman Tuhan itu dalam perilaku hidup kami. O Roh Kudus, sertailah dan pimpinlah kami ketika kami belajar untuk mengenal firman-Mu itu dan kebenaran-Mu itu. Bahkan sertai dan pimpin kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Umat Tuhan, bacaan kita dari Injil Matius 12 ayat 43 sampai 45 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kembalinya Roh Jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia, mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang pernah nonton film horor? Atau lebih tepatnya, siapa yang hobi nonton film horor? Tentu kalau yang hobi tidak asing lagi dengan sebuah film yang judulnya The Nun, Conjuring, Exorcism, atau ada juga horor Indonesia seperti Si Manis Jembatan Ancol, Pengabdi Setan, Bernapas Dalam Lumpur, Suster Ngesot, dan masih banyak lagi. Film tersebut menceritakan kisah-kisah magis dan roh-roh kegelapan dan mengisahkan sebuah pemandangan bahwa setan, iblis, atau roh jahat itu sungguh ada. Bacaan kita dari Injil Matius 12 ayat 43 sampai 45 yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia Kembalinya Roh-Roh Jahat, dilatar belakangi dengan cerita sebelumnya yang disampaikan oleh Yesus sebagai respons kepada orang-orang Farisi yang berusaha menghalang-halangi umat untuk mempercayai Yesus sebagai anak Daud, yang berarti Mesias.
Sebelumnya dalam Injil Matius 12 ayat 22 sampai dengan 37, banyak orang menjadi takjub melihat Yesus tatkala mengusir roh jahat dari seseorang yang kerasukan setan. Orang banyak itu terlihat sudah mulai percaya siapakah Yesus yang sebenarnya, ayat 23. Tetapi orang-orang Farisi justru menjadi marah. Dia berusaha untuk mempengaruhi orang banyak untuk tidak percaya kepada Yesus. Dan orang Farisi justru mengatakan pada saat itu bahwa kuasa yang dimiliki oleh Yesus didapatnya dari Beelzebul. Siapa itu Beelzebul? Beelzebul adalah nama yang diberikan kepada pemimpin setan-setan dan roh-roh jahat. Beelzebul adalah penghulu setan. Orang Farisi yang seharusnya lebih tahu bahwa setan hanya dapat diusir oleh kuasa Tuhan, dia justru malah menuduh Yesus melakukan pekerjaan setan. Sesungguhnya hati orang Farisi ini telah terbuka bagi iblis. Dan orang Farisi mengeraskan hatinya terhadap kuasa dan kasih Yesus. Hidup orang Farisi dipenuhi oleh kebencian kepada Yesus. Saudaraku, dalam bacaan kita ini Yesus ingin mengungkapkan bahwa dia berkuasa atas roh-roh jahat. Namun roh jahat itu juga dapat menguasai manusia. Apa yang disampaikan dalam firman Tuhan bacaan kita tadi, kita tahu bahwa sesungguhnya roh jahat yang dimaksud itu bukan seperti yang ada di film horor Indonesia. Bukan seperti misalnya kuntilanak, genderuwo, atau pocong. Tetapi yang dimaksud roh jahat ini adalah dalam bahasa Yunaninya daimon. Yaitu malaikat dari penghulu ataupun juga penguasa setan, Lucifer. Roh jahat itu sendiri sering dikaitkan dengan kekuatan gelap yang menguasai dan merasuki seseorang yang menyebabkan penyakit. Injil Matius 12 ayat ke-22 mengatakan roh jahat menyebabkan bisu dan tuli. Saudara, zaman perjanjian lama menganggap bahwa tempat kediaman roh jahat itu di padang gurun, di tempat-tempat yang tandus. Yesaya 13 ayat 21. Namun kalau kita melihat dan mengacu Injil Matius 8 ayat 28 dan 29 menjelaskan tempat kediaman yang disukai oleh roh jahat itu ialah manusia. Saudara, kita tahu pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi ini adalah untuk mengusir roh jahat dalam diri kita manusia yang bisa menyebabkan penderitaan. Jika roh jahat keluar dari diri manusia, dia cenderung untuk kembali lagi. Mengapa? Sebab hati manusia dibiarkan kosong, tidak terisi. Maka roh jahat itu akan menjadikannya sebagai tempat tinggal. Dia senang tinggal di sana. Bukan saja bagi satu roh jahat, firman Tuhan tadi mengatakan, tetapi ada 7 roh lain yang lebih jahat dibandingkan dengan roh jahat sebelumnya. Jadi kita bisa memahami saudara, implikasi bacaan kita ini di zaman sekarang ini adalah bahwa memang roh jahat itu memang akan terus menerus mengembara. Dia akan terus mencari mangsa yang akan ia telan. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, roh jahat akan selalu mencari orang yang bisa ia perdaya dan yang membuka hatinya. Tetapi manusia yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, dia tidak bisa dikuasai oleh roh jahat. Kenapa? Ya, karena yang pertama, manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah manusia yang hidupnya telah diubah oleh pengaruh Roh Kudus dan firman Tuhan. Sehingga dia akan menjadi orang yang suka akan kekudusan. Misalnya, dia selalu menjaga kekudusan rumah tangganya. Dia selalu menjaga kekudusan ucapan melalui mulut atau bahkan juga bibirnya.
Karena hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan sendirinya orang tersebut akan menyukai kebenaran, akan menyukai kejujuran, dan juga akan menyukai kebaikan. Kemudian yang kedua, manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah manusia yang bisa menjunjung tinggi firman Tuhan itu. Dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan firman Tuhan itulah yang menjadi dasar kekuatannya di dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan itulah yang membangun dan menegurnya tatkala hidupnya jauh dari Tuhan. Dia tidak merasa tersinggung ketika dia mendengar firman Tuhan, ketika dia mendengar khotbah misalnya di gereja ataupun juga dalam ibadah-ibadah. Tetapi justru dia akan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena firman Tuhan telah mengingatkannya untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, manusia yang dipenuhi Roh Kudus adalah manusia yang memiliki keberanian. Yang tadinya takut, khawatir terhadap hidup ini dengan penuh cobaan, dengan penuh pergumulan, maka kini dia tidak takut lagi. Karena apa? Karena dia memiliki Tuhan yang lebih besar dari masalah dan pergumulannya. Apalagi di dalam masa-masa pandemik seperti ini, banyak juga orang yang takut, banyak orang yang panik, banyak orang yang khawatir. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa berdoa dan percaya jika Roh Kudus itu akan senantiasa menyertai kita, membuat kita berani untuk mengatasi setiap kepanikan dan ketakutan kita. Kemudian yang keempat, manusia yang dipenuhi Roh Kudus adalah manusia yang menghasilkan buah roh. Alkitab mengatakan di dalam Injil Matius 7 ayat ke-20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau sebatang pohon disebut pohon ara, tentunya tidak akan membuahkan semak duri, bukan? Bisakah kita menemukan buah ara di semak duri? Bisakah kita menemukan buah anggur misalnya di atas semak? Tidak mungkin, saudara. Semak menghasilkan semak, anggur menghasilkan anggur, mangga menghasilkan mangga. Tetapi semak duri tidak akan menghasilkan buah mangga. Jika Roh Kudus memenuhi hati seseorang, maka orang itu akan menyatakan hidupnya. Hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup yang dipenuhi dengan etika yang baru. Namun bukan demikian saja. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah orang yang penuh dengan cinta kasih Allah. Orang yang cinta damai. Orang yang cinta kasih. Orang yang tidak suka iri hati. Orang yang tidak suka menendam. Orang yang tidak suka berbohong dan berdusta. Orang yang tidak suka memfitnah. Orang yang tidak suka membuli. Tetapi orang yang selalu menjaga tutur katanya, ucapannya, dan perbuatannya yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bahkan yang menjadi berkat bagi sesamanya. Pertanyaannya, saudara, bagaimana Roh Kudus itu bisa berdiam di dalam hati manusia, di dalam hati kita? Alkitab mengajarkan bahwa ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu akan dimeteraikan di dalam hatinya. Dan bahkan di dalam nas lain dijelaskan bahwa orang-orang yang mau menerima dan percaya Yesus diberikan kuasa ataupun juga hak menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Jadi dengan demikian, orang yang sudah mendapat kuasa sebagai anak-anak Allah dan Roh Kudus termeterai di dalam hatinya tidak mungkin dikuasai oleh roh jahat lagi. Sebab apa? Sebab roh yang ada di dalam hati orang percaya itu, roh yang sudah ada di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kesimpulannya, orang percaya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus tidak mungkin dikuasai oleh roh jahat. Sebab hatinya sudah didiami oleh Roh Kudus. Jadi saudara, melalui firman Tuhan kita ini, melalui perenungan pada malam hari ini, kita diajak untuk tetap waspada terhadap roh-roh jahat. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita seperti judul dari renungan Sabda Bina Umat yang malam, awas
ada roh-roh galak. Sebab itu saudara, marilah kita tetap tekun berdoa. Kita tetap taat kepada Tuhan Yesus. Serta mari kita mengundang dan membiarkan kuasa Roh Kudus itu tetap dan selalu tinggal di dalam hati kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama pujikan satu pujian yang sangat indah. Into my heart. Into my heart. Into my heart. Come into my heart. Lord Jesus. Come in today. Come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami boleh bersyukur ya Tuhan, ketika kami ingin mengundang hanya Roh Kudus yang tetap dan selalu tinggal di dalam hati kami. Sehingga Roh Kudus itu dapat menguasai kuasa-kuasa yang jahat, yang seringkali mengganggu kami untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami beristirahat malam tidur, firman-Mu mengingatkan kami untuk terus-menerus secara berkesinambungan. Kami selalu tekun berdoa dan taat kepada Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau menyertai kami semua anak-anak-Mu. Kami percaya kalau Engkau menyertai kehidupan kami di masa-masa yang lalu, maka di tahun 2021 menginjak di anak tangga 26 di bulan pertama yaitu bulan Januari. Kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Ada begitu banyak ramalan-ramalan yang meramalkan hal-hal yang tidak baik, yang membuat kami takut, yang membuat kami khawatir, yang membuat kami panik. Tetapi firman-Mu mengajarkan dan memberikan kekuatan bagi kami bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang besar, yang dapat mengatasi setiap perkara, yang dapat mengatasi setiap masalah, bahkan mengatasi setiap kepanikan, ketakutan, dan kekhawatiran kami. Kami bangga memiliki Engkau ya Bapa. Bapa Surgawi, kami akan menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami akan beristirahat, sertailah kami, keluarga kami, suami, istri kami, orang tua kami, anak-anak dan cucu-cucu kami semua dimanapun mereka berada. Berikanlah kesehatan bagi kami masing-masing. Bapa, ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.